Pernah mikir nggak sih, apa ada cara lain buat mendanai layanan kesehatan kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pandangan yang cukup beda. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah dokumen yang nggak cuma mengkritik sistem yang ada sekarang, tapi juga menawarkan sebuah alternatif yang sama sekali lain. Oke, kita mulai dari sini ya. Belakangan ini kan lagi rame banget perdebatan soal BPJS buat orang kaya. Nah, sumber yang kita bedah hari ini menjadikan momen itu sebagai pintu masuk buat sebuah argumen yang jauh lebih mendasar tentang sistem kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi alurnya makalah gini. Pertama, kita lihat dulu kenapa sistem yang ada sekarang ini jadi perdebatan. Terus kita masuk ke kritik spesifik dari sumber ini sebelum kita jelajahi kerangka alternatif yang mereka tawarkan, lengkap sama cara danainnya. Dan terakhir kita lihat kesimpulan akhirnya gimana. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita lihat dulu panggung perdebatan utamanya, yaitu Sistem Jaminan Kesehatan Nasional kita, BPJS, dan kenapa sih kok jadi sorotan terus? Jadi, menurut sumber yang kita bahas ini, idenya BPJS dengan subsidi silang itu sebenarnya bagus, tapi ada satu masalah krusial. BPJS ini sering banget defisit alias tekor. Nah, defisit inilah yang jadi titik awal dari semua kritik yang bakal kita bahas. Sekarang, kita masuk ke jantung kritiknya. Dokumen ini nggak cuma ngomongin soal defisit loh. Mereka mengeritik sampai ke akar-akarnya, ke fondasi filosofis, dan dampak sosial dari sistem BPJS. Coba deh bayangin, 28 juta orang. Sebanyak itulah warga Indonesia yang menunggak iuran BPJS. Menurut sumber ini, angka sebesar itu bukan lagi soal orang lupa bayar, tapi ini adalah bukti nyata kalau sistem yang ada sekarang itu memberatkan banget buat banyak orang. Dan bahasanya wow, tajam banget. Dokumen ini nggak ragu-ragu buat menyebut iuran wajib BPJS sebagai pungutan zolim. Pemilihan kata yang sangat kuat ini nunjukin betapa dalamnya penolakan mereka terhadap model iuran yang sifatnya memaksa. Nah, kalau dirangkum, argumen mereka tuh begini. Selain memberatkan kantong dan bikin negara kayak cuma menjadi wasit, ada kritik yang lebih fundamental dari sudut pandang hukum Islam. Menurut sumber ini, model asuransi ini mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, maisir alias spekulasi, dan riba. Nah, ketiganya ini dianggap bermasalah. Oke, setelah habis-habisan mengkritik, dokumen ini nggak cuma berhenti di situ. Mereka juga menawarkan solusi. Yuk kita lihat gimana mereka membangun sebuah kerangka alternatif yang didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip Islam. Nah, ini perubahan yang mendasar banget. Kalau dalam model sekarang, negara itu kan kayak regulator atau wasit ya. Di model yang mereka usulkan ini, peran negara adalah sebagai pengurus. Artinya, tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan itu nempel langsung ke pemimpin negara, nggak bisa dilempar ke pihak lain. Dan untuk mendukung ide ini, mereka nggak asal ngomong, ada landasannya. Sumber ini mengutip sebuah hadis untuk memperkuat argumen mereka bahwa seorang pemimpin itu punya tanggung jawab langsung untuk ngurusin rakyatnya, termasuk kesehatan, tanpa perlu membebani mereka lagi dengan pungutan. Di tabel ini kita bisa lihat perbedaannya secara langsung, head to head. Model sekarang, kata mereka, melihat kesehatan sebagai komoditas, barang dagangan. Sementara di model usulan mereka, kesehatan itu hak dasar. Peran negara juga beda, dari cuma penagih jadi pengurus. Dan yang paling penting, pendanaannya dari kas negara, bukan iuran perorangan. Dan supaya nggak dibilang ini cuma teori doang, sumber ini ngasih contoh sejarahnya loh. Mulai dari tenda medis di zaman awal Islam, sampai pendirian rumah sakit umum yang canggih dan gratis di masa kekhalifahan setelahnya. Mereka berargumen, sistem kayak gini tuh pernah jalan dan berhasil. Tentu saja, ini pasti pertanyaan yang ada di benak kita semua. Kalau semua gratis dan nggak ada iuran, terus duitnya dari mana? Gimana caranya negara bisa mendanai itu semua? Nah, mari kita lihat jawaban dari sumber ini. Jawabannya prinsipnya sederhana. Pembiayaannya itu kolektif dari kas negara, bukan dari kantong masing-masing warga. Sumber ini berpendapat kalau negara itu punya akses ke sumber pendapatan yang luar biasa besar yang emang seharusnya dipakai buat kesejahteraan publik, termasuk kesehatan. Terus, kas negara itu diisi dari mana aja? Wah, menurut dokumen ini, sumber utamanya itu dari pengelolaan sumber daya alam, minyak, gas, tambang, semuanya. Selain itu, ada juga dari sistem fiskal Islam klasik kayak kharaj, atau pajak tanah, dan jizyah, yaitu pajak untuk warga non-muslim sebagai jaminan perlindungan dan pelayanan dari negara. Untuk melegitimasi ide kalau negara yang harus kelola sumber daya alam, mereka pakai landasan hadis ini. Kata api di sini sering ditafsirkan sebagai sumber energi, kayak minyak dan gas. Intinya, sumber daya vital ini adalah milik bersama, jadi harus negara yang kelola, dan hasilnya ya buat rakyat. Terus gimana nasib rumah sakit swasta? Apa dihapus semua? Ternyata nggak juga. Menurut dokumen ini, swasta boleh tetap ada,
tapi perannya jadi pelengkap. Mereka jadi pilihan ekstra buat yang mau, tapi kewajiban utama untuk menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas tetap 100% ada di tangan negara. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Disinilah semua kritik dan proposal tadi mengerucut jadi satu kesimpulan yang, ya, sangat tegas dan menyeluruh. Jadi intinya begini, buat penulis dokumen ini, masalahnya itu bukan di BPJS-nya. Ganti BPJS dengan sistem asuransi lain pun bakal sama aja, katanya. Menurut mereka, akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri, yang pada dasarnya melihat kesehatan sebagai barang dagangan. Dan inilah solusi pamungkas yang mereka tawarkan. Sumber ini secara lugas dan eksplisit menyatakan bahwa solusi tuntas dari semua masalah ini adalah perubahan sistemik total, yaitu kembali ke sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah secara menyeluruh. Pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget. Terlepas dari sistem apa yang kita yakini, argumen dari sumber ini memaksa kita untuk berpikir ulang. Sebenarnya, apa sih tujuan sistem kesehatan itu? Apakah ini soal bisnis dan perniagaan, atau ini soal perawatan dan hak asasi manusia? Pertanyaan itulah yang menjadi inti dari seluruh perdebatan ini.